Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Juliani, NIM 2020 A1H096. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis dan observasi saya terkait masalah kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Berikut penjelasannya. Kasus korupsi EKTP Setia Novanto. Mantan Ketua DPR Setia Novanto terbukti mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek EKTP. Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan dengan denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Hakim meyakini Novanto melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Novanto dihukum pidana penjara selama 15 tahun. Novanto pun menurut majelis hakim terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta ketua fraksi Golkar. Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran EKTP. Novanto pun memperkenalkan pengusaha Adi Agustinus alias Andi Narogong dengan pihak-pihak tertentu di DPR untuk mempermudah proses anggaran EKTP. Dari jasa mengurus pembahasan anggaran, Novanto menerima duit total 7,3 US dollar. Uang ini terdiri dari sejumlah 3,5 juta US dollar yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah 1,8 US dollar dan 2 juta US dollar yang diberikan melalui perusahaan Med-Oka Masagung. Dari jasa mengurus pembahasan anggaran, Novanto menerima uang total 7,3 juta US dollar. Uang ini terdiri dari sejumlah 3,5 juta US dollar yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta sejumlah 1,8 juta US dollar dan 2 juta US dollar yang diberikan melalui perusahaan Med-Oka Masagung. Selain itu, Novanto juga diyakini hakim menerima 1 jam tangan merek Richard Mille seharga 135.000 US dollar. Hakim menyebut uang 7,3 juta US dollar tersebut ditujukan untuk Novanto meskipun secara fisik uang itu tidak diterima Novanto. Namun untuk pengembalian uang pengganti, Novanto hanya dibebani 7,3 juta US dollar dikurangi 5 miliar yang telah diberikannya ke KPK. Sedangkan untuk pengganti jam tangan Richard Mille, hakim menyatakan Novanto tidak perlu mengembalikannya karena telah dikembalikannya ke Andi Narogong. Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto. Menurut hakim, Novanto merupakan pejabat yang tidak seharusnya melakukan korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 9 cara. Yang pertama, akhiri impunitas. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Yang keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Yang keenam, memberikan kontribusi. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Yang kedelapan, menetapkan standar. Dan yang kesembilan, menetapkan langkah yang tepat. Makna dan nilai Pancasila sebagai solusi anti korupsi. Bagi KPK, Hari Lahir Pancasila perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi yang seyogianya menjadi perhatian serius oleh kita semua. Karena korupsi jelas sangat menyalahi prinsip-prinsip dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar kita takut karena yakin setiap derap langkah, perbuatan, dan perilaku kita di dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mampu untuk menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa, menjadikan kita manusia yang adil dan beradab sesuai sila kedua Pancasila. Ketiga, semangat dan implementasi esensi sila ke-1 dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam mengetaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini. Yang keempat, tentunya perang melawan laten korupsi ini harus dipimpin dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari sila keempat Pancasila.
Yang kelima, sirnanya korupsi di Indonesia. Tentu menjadi harapan kita bersama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termasuk dalam sila kelima Pancasila. Pancasila tidak hanya untuk dijadikan hafalan semata, tetapi amalkan juga nilai-nilai leluhur yang ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah, kasus ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Karena semua warga wajib mentaati hukum yang ada di negeri ini. Terlebih ketika hukum tersebut diabadikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kekuasaan harus diabadikan untuk kepentingan rakyat. Mari kita ambil hikmah dari apa yang terjadi dengan persoalan EKTP tersebut agar tidak terulang kembali.